Halo, selamat pagi semua adik-adik. Kiranya semua sehat semua dan kita akan mulai pada kita pagi hari ini pada sekolah minggu. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian Jiwaku Merindukanmu. Pagi hari ini, khususnya bagi hari sekolah minggu kami dapat beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu. Itu semua oleh karena kasih setiamu, karuniamu yang kau nyatakan bagi adik-adik kami semua Bapa. Dan kami juga ingin menaikkan puji-pujian kami dalam ibadah sekolah minggu ini, di mana kau setia pimpin sertai kami dan menaruh sukacita sesuai kegembiraan khususnya bagi adik sekolah minggu kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kau setia memimpin ibadah ini dari awal pertengahan dan selesainya, dan kami serahkan doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami. Haleluya. Amin. Ada di dalam diri, kita akan pujian Dia ciptakan bintang-bintang. Dia
firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di mataku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di mataku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di mataku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan. Kita akan terima firman Tuhan. Ada di dekat berdiri. Kita akan pujian Kau yang terindah. Yang terindah
Puji Tuhan, mari adik-adik semua kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga firman Tuhan itu boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami, membentuk anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang tahu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk adik-adik yang masih berdiri. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga, tetapi Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Jadi, setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus terus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Yaitu untuk memberikan murid-muridnya keberanian, untuk supaya membuktikan bahwa perkataan Tuhan Yesus itu adalah benar. Karena selama Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Nah, waktu Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya menjadi takut. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tidak takut lagi, tetapi mereka menjadi kuat dan mereka menjadi semakin percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota di dekat Betania, yaitu ke Bukit Galilea. Di sana Tuhan Yesus lalu memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, dia mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Lalu dia katakan kepada murid-muridnya, kamu harus tetap tinggal di Yerusalem. Kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu harus tetap tinggal di sana dan menantikan janji Bapa. Apa sih janji Bapa itu? Nah, janji Bapa itu adalah akan memberikan kepada murid-muridnya seorang penolong. Waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, di dalam kitab Yohanes, di dalam Injil Yohanes kita bisa baca bahwa Tuhan Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya, mereka akan diberikan seorang penolong. Tuhan Yesus bilang, aku akan meninggalkan kamu, aku akan pergi, tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri. Aku akan memberikan kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran yang akan menuntun murid-muridnya untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus juga yang akan menolong murid-muridnya. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia ulangi lagi perkataan itu. Dia ingatkan kepada murid-muridnya, kamu semua jangan meninggalkan Yerusalem. Kamu semua harus tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata demikian dan dia sudah memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Murid-muridnya menyaksikan bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga, lalu ditutupi oleh awan-awan. Ketika mereka menyaksikan hal itu, mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang bersukacita. Mereka ingat perkataan Tuhan, mereka lakukan perkataan Tuhan Yesus. Karena
Mereka sudah diyakinkan oleh penampakan Tuhan Yesus ketika ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di saat itu mereka semakin yakin, oh iya, Tuhan Yesus pernah bilang, ia akan mati tetapi ia akan bangkit, dan sekarang dia benar-benar bangkit. Maka tidak perlu lagi kita meragukan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus suruh kita pergi ke Yerusalem dan tinggal di sana menantikan janji Bapa, maka kita harus lakukan itu. Itu sebabnya murid-murid ketika Tuhan Yesus sudah terangkat, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka bersukacita. Mereka menantikan janji Bapa. Nah, pada hari yang ke-10, mereka sedang berkumpul di satu rumah di Yerusalem. Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Mereka terkaget-kaget karena tiba-tiba turun suatu bunyi dari langit seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana murid-muridnya Tuhan Yesus lagi duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka melihat hal itu dengan terkagum-kagum. Ketika muncul lidah-lidah api hinggap pada mereka masing-masing, murid-murid itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, waktu itu di Yerusalem ada orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Ketika turun bunyi yang keras sekali itu, berkerumunlah orang banyak. Orang-orang Yahudi itu datang ke rumah di mana murid-muridnya Tuhan Yesus lagi berkumpul dan sedang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar bahwa rasul-rasul itu, murid-muridnya Tuhan Yesus itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Lalu mereka terheran-heran dan mereka katakan, "Lah, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini adalah orang Galilea? Lalu bagaimana mungkin kita bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasanya kita?" Waktu itu banyak sekali orang lagi berkumpul di Yerusalem. Mereka ada yang dari Partia, ada yang dari Media, Elam, Mesopotamia, dari Yudea, Kapadokia, dan masih banyak lagi negeri-negeri yang lain. Dan pada saat rasul-rasul dan murid-muridnya Tuhan Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, ternyata mereka berbahasa orang Partia, berbahasa orang Media. Itu sebabnya orang-orang Yahudi yang melihat murid-muridnya Tuhan Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka terheran-heran. Bagaimana bisa orang-orang Galilea ini berbahasa yang lain, bahasa negeri asing, sedangkan mereka tidak tahu bahasa itu. Mereka tidak tahu kalau murid-muridnya Tuhan Yesus itu berkata-kata seperti apa yang Roh Kudus itu berikan kepada mereka. Nah, lalu ketika mereka semua melihat hal itu, mereka terheran-heran karena murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam bahasa asing. Mereka ada yang katakan begini, jangan-jangan mereka sedang mabuk kali oleh anggur manis. Ketika mendengar itu, tiba-tiba Petrus berdiri. Petrus bangkit berdiri dan katakan kepada orang banyak, "Hei kamu semua orang Yahudi, kamu yang tinggal di Yerusalem, kamu yang ada di sini semuanya. Ketahuilah dan ingatlah perkataanku ini, bahwa orang-orang ini yang kamu lihat, mereka tidak mabuk seperti yang kamu kira.
karena hari baru pukul 9. Oh, ternyata ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, saat itu waktu masih pukul 9 pagi. Lalu Petrus melanjutkan perkataannya. Tetapi mereka ini seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Allah akan mencurahkan rohnya dan mereka akan bernubuat. Allah akan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda lewat orang-orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, mereka mendengar perkataan Petrus. Mereka tercengang dengan apa yang Petrus katakan. Lalu Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Dan Yesus yang mereka salibkan itu telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Petrus berbicara dengan berani kepada orang banyak pada saat itu karena Petrus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang-orang yang mendengar itu, hati mereka tersentuh. Lalu mereka tanya kepada Petrus, "Apa yang harus kami lakukan supaya kami dipenuhkan dengan Roh Kudus?" Lalu Petrus katakan, "Kalau kamu ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kamu harus bertobat. Kamu harus memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dan mendengar perkataan Petrus itu, orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan Petrus itu, mereka memberikan diri mereka dibaptis. Adik-adik tahu nggak berapa banyak orang yang memberikan diri mereka dibaptis ketika Petrus menyampaikan hal itu? Pada hari Pentakosta, ketika Petrus berbicara di depan orang Yahudi yang banyak itu, berapa banyak orang yang mau bertobat? Orang-orang Yahudi yang mau bertobat pada saat itu jumlahnya 3.000 orang. Mereka mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Nah, seperti firman Tuhan katakan di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Jadi ternyata firman Tuhan sudah disampaikan beratus-ratus tahun sebelumnya bahwa Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Dan digenapi pertama kali pada saat murid-muridnya dipenuhkan dengan Roh Kudus di hari Pentakosta. Kalau Tuhan bilang, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia," berarti bukan hanya orang-orang dewasa, bukan hanya orang-orang tua, bukan hanya mama, papa, oma, opa, opung, bukan hanya mereka, tetapi anak-anak kecil pun bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa sih bertobat itu? Bertobat itu adalah kita berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Kita berbalik dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Kalau misalkan selama ini adik-adik suka misalnya marah-marah, bertobat berarti tidak marah-marah lagi, tetapi menjadi peramah. Kalau ada yang suka bohong, bertobat menjadi suka jujur.
nggak lagi bicara-bicara bohong, tetapi bicara jujur. Kalau ada yang mungkin suka mencuri, diam-diam ngambil uangnya mama, wah nggak boleh tuh. Bertobat berarti apa? Nggak lagi ambil uang mama diam-diam. Kalau mau ambil uang mama, minta sama mama. Mama, aku boleh minta uang nggak? Gitu. Itu namanya bertobat. Kalau ada yang suka tidak dengar-dengaran sama orang tua, bertobat berarti dia menjadi anak yang taat. Nah, firman Tuhan katakan, beri dirimu dibaptis, bertobat melakukan firman Tuhan, maka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau pada hari ke-10 Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menepati janjinya dengan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, memenuhi semua murid-muridnya yang berkumpul di loteng di Yerusalem. Buat apa sih Roh Kudus untuk murid-muridnya? Buat apa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus? Yaitu sebagai penolong bagi murid-murid, untuk penghibur murid-murid. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik, kita juga memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita boleh melakukan firman Tuhan. Karena kadang kita ingin melakukan firman Tuhan, tetapi kita lebih cenderung melakukan yang tidak baik. Nah, Roh Kudus akan menolong kita supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Kita mau nyanyikan pujian Allah Roh Kudus. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus boleh menjamah hati dan pikiran kita semua, adik-adik yang ada di rumah masing-masing, dijamah oleh Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Jamahlah ku
Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami juga merindukan Tuhan, supaya hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus, sebagaimana Engkau telah memenuhi 120 orang yang ada di Yerusalem Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami semua yang ada dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini juga merindukan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kami percaya bahkan anak-anak kecil yang ada di rumah mereka masing-masing bisa Tuhan Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu, asalkan mereka percaya, mereka membuka hati bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong kami semua Tuhan, supaya kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Hidup kami dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi boleh mendidik kami semua untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada pagi hari ini, memberkati pelayanan yang ada di Cibening ini Tuhan, memberkati Bapak Ibu Gembala, memberkati semua anak-anak sekolah minggu, juga orang-orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.